Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi bersama Yanda di sini. Yanda akan menjelaskan dua pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kalian siapkan buku dan peralatan tulisnya. Sudah? Nah, jika sudah, kalian buka buku tematiknya ada di halaman 65. Kita memasuki tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Sekarang kita ke pembelajaran 2 terlebih dahulu ya. Nah, kalian boleh buka bukunya. Nah, sekarang mari kita amati gambar yang ada di halaman 65. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, di sini Yanda mau tanya, apakah kalian pernah mendengar dongeng? Nah, di sini Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Nah, kalian kalau misalnya baca dongeng harus berani membacakan di depan kelas biar teman-temannya tahu isi dongengnya seperti apa. Nah, dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Tahukah kamu, pada zaman dahulu, burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan. Nah, sekarang kalian buka di halaman 66 dan 67. Di situ ada dongengnya, Kisah Semut dan Merpati. Di situ ada penomoran, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Apa sih itu kira-kira? Ya, itu adalah namanya paragraf. Ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Apa sih itu paragraf? Paragraf itu adalah kumpulan-kumpulan kalimat. Apa itu kalimat? Nah, coba kalian perhatikan pada paragraf pertama. Nah, di situ coba kalian cari tanda titik. Sudah? Nah, di situ ada 2 tanda titik ya, di pinggir sungai dan ada di ke dalam sungai titik. Nah, tanda titik itu mengakhiri tanda kalimat. Nah, berarti dalam satu paragraf ini ada 2 kalimat ya. Terus di paragraf kedua ada berapa tanda titiknya? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi dalam satu paragraf ada 4 kalimat. Jadi paragraf adalah kumpulan-kumpulan kalimat. Kalau misalnya 1 ya enggak, nah itu bukan paragraf ya. Nah, kalau misalnya kumpulan kalimat atau titiknya lebih dari 1, 2, 3 atau lebih, itu namanya paragraf ya. Jadi kalian boleh simak dongeng Kisah Semut dan Merpati berikut. Disimak ya.
Selamat berjumpa kembali, semoga masih tetap semangat untuk belajar. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang dongeng berjudul Kisah Semut dan Merpati. Tahukah kamu pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Berikut ini ceritanya. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, dia merasa iba. Burung merpati memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan diri dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian sang semut melihat seorang pemburu sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Dari cerita di atas kita mendapatkan pelajaran, yaitu barang siapa yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Pelajaran yang dapat kita ambil dari dongeng Kisah Semut dan Merpati terdapat pada paragraf 4. Baiklah, sekarang kita lanjut ke halaman 69. Di situ ada gambar. Yanda akan membacakan teksnya. Benny memelihara ayam di rumah karena ia sangat menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarkannya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia pasti memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga, ada yang memiliki sifat yang sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas, kita mengetahui bahwa sifat Benny yaitu rajin dan menyukai binatang. Nah, setiap manusia pasti mempunyai sifatnya masing-masing. Seperti kalian di rumah, ada bapak atau ayah, ada ibu atau mama, ada kakak, ada adik, ada nenek, ada kakek, atau bahkan saudara. Pasti mempunyai sifat masing-masing. Ada yang baik, ada yang pemarah, ada yang manja, ada yang penyayang, ada yang egois, maunya menang sendiri, ada yang mandiri, ada pun yang penyabar. Dengan adanya keberagaman tersebut, kita harus saling menghargai.
kita juga harus saling melengkapi dan memberi maupun menerima masukan, kritik, dan saran. Jika kita tidak saling menghargai, maka akan seperti apa? Ya benar, akan terjadi permusuhan yang menimbulkan perpecahan. Jadi walaupun berbeda-beda sifat, kita harus saling menghargai ya. Nah baiklah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Dibuka di halaman 73. Sekarang dibuka halaman 73, kita ada di pembelajaran 3. Di situ ada gambar dan ada teks. Yuk kita bersama-sama membaca. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Benny suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Benny. Sebab itu, ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Benny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu sangat lucu dan menggemaskan. Nah, apakah kalian juga memelihara kucing? Nah, kucing adalah salah satu makhluk hidup, yaitu hewan. Nah, di sini ada Ibu Benny. Dia suka kucing, tapi dia tidak memelihara kucing. Tetapi ada kucing-kucing liar yang sering berkumpul di rumah Benny. Nah, sebab itu Ibu Benny sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumahnya. Nah, di situ Benny sering memperhatikan tingkah-tingkah kucingnya. Ada kalanya mereka bermain dengan tirai yang tertiup angin dan seringnya mereka bertengkar saat mereka makan. Nah, ternyata gerakan kucing-kucing itu sangat lucu dan menggemaskan. Apakah kalian juga sering memperhatikan kucing? Nah, itu kan gerakannya sangat lucu ya. Kayak mencakar-cakar atau misalnya main-mainan, menangkap tikus ya. Itu sangat lucu sekali. Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan yang buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Nah, di sini Yanda ada satu video tentang kisah petani dan anak harimau. Kalian boleh baca teksnya, ada di halaman 75 sampai dengan 76. Boleh dibaca sambil menonton video tentang kisah petani dan anak harimau. Disimak ya. Selamat berjumpa kembali, semoga tetap semangat untuk belajar. Pada video kali ini saya ingin mencoba menceritakan tentang kisah petani dan anak harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas, tempat hidupnya di hutan belantara. Berikut ini kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek.
Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggu Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Beberapa pesan yang terdapat pada cerita tersebut antara lain sebagai berikut. Bila kita baik hati dan ramah, maka orang-orang akan segan dan menghormati kita. Kita harus menolong sesama tanpa memandang siapa yang membutuhkan pertolongan. Kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Kita harus pasrah kepada kehendak Sang Pencipta. Kita harus melindungi hewan-hewan langka agar tidak punah. Demikian video tentang petani dan anak harimau. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Nah, itu adalah dongeng kisah petani dan anak harimau. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran matematika. Di sini Yanda ada video pembelajarannya. Kalian harap simak dan pelajari tentang matematika berikut. Disimak ya, jangan bercanda. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir, bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny yuk menyelesaikan masalahnya. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Nah, di sini ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Nah, jadi jumlah telurnya ayamnya Benny ini ada 20. Nah, gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Yang pertama, jika telur itu disimpan dalam 5 kotak. Nah, di sini ada 5 kotak, maka ada berapa
isi dari setiap kotak ini. Ada berapa telur di setiap kotaknya. Maka 20 telur ini kita bagi rata ke 5 kotak ini. Jika kotak ini mendapatkan 1 telur, maka kotak ini juga 1 telur, dan kotak selanjutnya juga 1 telur. Nah, ini sudah ada 5 telur. Padahal jumlah telurnya ada 20. Berarti kita masukkan ke sini lagi 1, berarti 6 ya. Lalu di sini 1, 7, di sini 1, 8, di sini 1, 9, di sini 1, 10. Berarti baru 10 telur, masih kurang 10 lagi karena jumlahnya 20. Maka kita taruh di sini adik-adik. 1 lagi. Ya, berarti 10 ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti baru 15. Maka kita masukkan lagi 1 telur lagi, 16, 1 telur lagi. Di sini kotak ini 17, 1 telur lagi 18, 1 telur lagi 19, 1 telur lagi 20. Sudah habis nih 20 telur, kita bagikan ke dalam 5 kotak. Maka masing-masing kotak di sini ada berapa telur? Ya, masing-masing kotak ada 4 telur. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi berapa telur adik-adik? Ya, berisi 4 telur. Kita dapat menuliskan dalam lambang bilangan, yaitu berapa dikali berapa adik-adik? Ya, 5 dikali 4 sama dengan berapa jumlahnya tadi? 20 telur. Masih di soal yang sama. Tetapi di sini telurnya disimpan pada 4 kotak. Nah, kita gambar dulu 4 kotaknya. Maka isinya masing-masing kotak itu ada berapa telur? Kita bagi 20 ini ke 4 kotak ya adik-adik ya. Jadi kita hitung nih, kalau di kotak ini dapat 1, kotak berikutnya juga dapat 1, baru dapat 4 nih. Lalu kotak ini 1, berikutnya 1, berikutnya 1, dan berikutnya 1, baru ada 8. Lalu kita tambahkan lagi, masing-masing kotak kita tambahkan 1, baru ada 12. Lalu kita tambahkan lagi sampai nanti ada 20 telur, baru 16 Kak Citra. Berarti kita tambahkan lagi ya. Di sini kita tambahkan 1 per 1. Nah, ini totalnya sudah 20 telur. Jadi jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotaknya berisi 5 butir telur. Kita dapat menuliskannya dengan lambang bilangan 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, dari situ kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Beni itu 5 dikali 4 yang tadi sama dengan 4 dikali 5. Hasilnya sama-sama 20. Beni juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran, salah satunya wortel. Beni membeli 14 batang wortel. Nah, gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Sekarang jika wortel tersebut diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Makanya kita membuat kotak dulu untuk kelinci 1 dan kelinci 2. Nah, kelinci 1 dan kelinci 2 ini harus mempunyai jumlah wortel yang sama. Nah, jumlah keseluruhannya ada 14. Maka kita hitung nih, kalau kotak pertama mendapat 1 wortel, maka kotak kedua juga mendapat 1 wortel. Totalnya harus ada 14. Nah, kita tambahkan di sini adik-adik. Kalau begini baru ada 4. Yuk kita tambahkan 1 lagi. Baru ada 6. Kita tambahkan 1 lagi. Baru ada 8 wortel. Berarti kita tambahkan lagi. Ada 10 wortel. Lalu ada 12 wortel. Dan ada 14 wortel. Berarti sudah habis nih dibagi rata. Maka ada berapa wortel setiap kelincinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 7 batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan
2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, sekarang berbeda lagi. Jika wortelnya diberikan kepada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Maka di sini 7 kelincinya ini kita buat dulu tempat makannya ada 7. Nah, lalu kita bagikan wortelnya yang jumlah keseluruhannya 14 ke 7 kelinci tersebut. Nah, kalau kelinci yang satu dapat 1 ya semuanya dapat 1 adik-adik. Ini baru ada berapa adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru ada 7 Kak Citra. Lalu kita tambahkan lagi satu-satu, ya, supaya adil. Nah, tadi ada 7, sekarang kita hitung nih. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ternyata sudah pas. Ada 14 batang wortel. Maka tiap kelinci mendapatkan berapa wortel nih adik-adik? Ya, mendapatkan 2. Jadi, jika wortel dibagikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 2 batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, dari soal ini kita dapat menuliskan dalam bentuk perkalian bahwa 2 dikali 7 sama dengan 7 dikali 2. Hasilnya adalah sama-sama 14. Begitu. Apakah kalian sudah mengerti tentang video pembelajaran matematikanya? Nah, jika belum, silahkan tanyakan kepada orang tua atau ke Yanda atau Bunda. Nah, untuk bahan evaluasi kalian hari ini, kalian kerjakan pembelajaran 3 halaman 119 sampai dengan 120. Bagian A dan bagian B. Kerjakan, jangan ditunda-tunda. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Semoga materi yang Yanda berikan dapat dipahami oleh kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.